Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Mataram. Video ini dibuat untuk mempresentasikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teori Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Elin Erlina. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Halo, saya Iin Nurbatinia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu video presentasi. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri, Iin Nurbatinia, dengan NIM A1 Channel 19097. Kemudian ada Ika Aprilia dengan NIM A1 Channel 19101. Dan Ketut Haryati dengan NIM A1 Channel 19119. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Earning Management. Baiklah, langsung saja. Di sini ada beberapa sub pembahasan yang akan kami bahas dalam video presentasi kali ini. Yang pertama ada definisi earning management, yang kedua ada pola dalam earning management, yang ketiga ada tujuan earning management untuk mendapatkan bonus, yang keempat ada motivasi lain pada earning management, yang kelima sisi baik dan buruk earning management, dan yang terakhir ada implikasi bagi akuntansi. Baiklah, langsung saja pada sub pembahasan pertama. Definisi manajemen laba. Jadi di sini ada quote yang mendefinisikan earning management ini sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep manajemen laba ini menggunakan pendekatan teori keagenan atau agency theory yang menyatakan bahwa praktek manajemen laba ini dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen atau agent dan pemilik atau prinsipal yang timbul karena setiap pihak ini berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Nah, agency teori kan seperti yang kita ketahui nih, memiliki asumsi bahwa masing-masing individu itu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agent. Pihak pemilik atau prinsipal ini termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sehingga membuat agent juga nih termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Nah, antara lain itu dalam hal seperti memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Nah, konflik kepentingan ini tuh semakin meningkat, terutama karena pemilik atau prinsipal ini tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-harinya untuk memastikan bahwa manajemen ini udah bekerja dengan sesuai nggak sih dengan keinginan pemegang saham atau pemilik ini. Nah, kemudian di sini tuh terjadi asimetri informasi, perbedaan informasi antara agent dan prinsipal. Nah, dan timbullah konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agent. Sehingga ini tuh mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal. Nah, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Nah, salah satu bentuk tindakan agent tersebutlah yang merupakan earning management. Nah, berdasarkan teori tadilah, maka earning management ini adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer mengenai pemilihan kebijakan akuntansi atau tindakan yang berdampak terhadap laba untuk mencapai beberapa tujuan spesifik dari pelaporan laba. Selanjutnya adalah tentang cara pemahaman manajemen laba. Nah, di sini terdapat dua cara memahami earning management. Yang pertama, memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistik. Yang kedua, yaitu memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. Lalu apa sih dua cara memahami earning management itu? Nah, yang pertama, memandang manajemen laba sebagai perilaku opportunistic manager. Nah, di sini tuh untuk memaksimalkan utilitas manajer dalam menghadapi kontrak kompensasi utang dan cost politik. Yang kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien. Di sini tuh artinya earning management ini memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Bahasan selanjutnya yaitu terkait pola dalam earning management. Pola dalam manajemen laba ada 4. Yang pertama itu ada taking a bet, yang kedua income minimization, yang ketiga income maximization, dan yang keempat income smoothing. Lalu apa sih pengertian atau definisi dari keempat pola ini? Langsung saja. Yang pertama taking a bet. Jadi
terjadi selama masa tekanan organisasi atau reorganisasi dilakukan dengan cara menghapus aset dan membebankan perkiraan biaya periode masa datang pada saat ini. Jadi, terjadinya taking a bet pada periode yang menjenuhkan atau reorganisasi, ini tuh termasuk pengangkatan CEO baru. Nah, bila perusahaan harus melaporkan laba yang tinggi, jadi manajer ini dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi. Konsekuensinya, manajer akan menghapus aset dengan harapan laba yang akan datang itu dapat meningkat. Nah, bentuk ini tuh mengakui adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode berjalan. Nah, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak dapat dihindari pada periode tersebut, untuk itu manajemen harus menghapus beberapa aset dan membebankan perkiraan biaya yang akan datang pada saat ini serta melakukan clear the decks sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang itu meningkat. Yang kedua ada income minimization. Pola tersebut dapat dipilih oleh perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi. Kebijakan tersebut menyarankan meminimalisasi pendapatan, termasuk dengan cara cepat menghapus aset baik itu tangible maupun intangible. Jadi bentuk ini tuh mirip sih dengan taking a bet, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan mengakui pengeluaran sebagai biaya. Nah, pada saat profitabilitas perusahaan itu sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis. Nah, kebijakan yang diambil itu dapat berupa penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud. Nah, biaya iklan dan pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. Pola yang ketiga yaitu income maximization. Manajer mungkin akan terlibat dalam jenis meningkatkan pelaporan laba bersih untuk tujuan bonus. Perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang mungkin juga akan memaksimalkan pendapatan. Jadi tindakan ini tuh bertujuan untuk melaporkan laba bersih yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Nah, perencanaan bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus tahunan. Jadi tindakan ini tuh dilakukan pada saat laba menurun. Bentuk yang terakhir atau pola yang terakhir itu ada income smoothing. Dari sudut pandang kontrak, manajer yang menghindari risiko lebih menyukai meratakan pelaporan laba dari waktu ke waktu sehingga mendapatkan kompensasi yang relatif konstan. Jadi bentuk ini tuh mungkin yang paling menarik ya teman-teman. Hal ini tuh dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal. Nah, terutama nih bagi investor, karena pada umumnya investor itu tuh lebih menyukai laba yang relatif stabil. Sekian dari saya serahkan ke Saudari Ketut Haryati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini sebelumnya saya terima kasih kepada moderator, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan earning management untuk mendapatkan bonus, di mana hipotesis rencana bonusnya yaitu jika laba di bawah batas minimum, maka manajer akan cenderung lebih menurunkan laba bersihnya. Kemudian jika laba di atas batas maksimal, maka ada motivasi untuk mengadopsi kebijakan. Yang terakhir, jika laba terletak antara di bawah batas minimum dan di atas batas maksimal, maka manajer termotivasi untuk mengadopsi kebijakan akuntansi untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Nah, ini dalam artian ketika bisa sebagai contoh di penelitian Haley itu, di mana di sana sudah diperjelaskan di mana menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah dan batas atas, dan ketika laba berada di bawah batas minimum, maka manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas batas maksimal, maka manajer hanya mendapatkan bonus tetap. Kemudian motivasi lain earning management. Yang pertama, motivasi kontrak. Yang kedua, memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Yang ketiga, initial public offerings. Baik, sekarang kita jelaskan mengenai motivasi kontrak. Di sini, di mana motivasi kontrak atas terjadinya manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Di mana ada alasan yang digunakan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam konteks kontrak, yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi, yaitu komite yang menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan merasa bahwa upaya mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan membutuhkan waktu. Nah, kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.
di mana ada dua tujuan untuk menggambarkan earning management dari sisi kontrak, yaitu pertama, kontrak antara manajer dengan perusahaan. Yang kedua, kontrak antara perusahaan dengan kreditor. Sebelumnya, saya jelaskan mengenai kontrak antara manajer dengan perusahaan. Nah, dalam hal ini, perusahaan memberi kebebasan bagi manajer untuk melakukan earning management dengan tujuan agar target perusahaan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan menawarkan bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai target perusahaan. Yang kedua itu saya jelaskan mengenai kontrak antara perusahaan dengan kreditor, di mana di sini tuh sejenis kontrak utang antara perusahaan dengan kreditor. Pada awal kontrak telah ditentukan adanya persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan dengan kreditor. Nah, adanya pelanggaran pada persyaratan kontrak akan menyebabkan perusahaan terkena penalti. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari adanya penalti, perusahaan cenderung meningkatkan pendapatan. Kedua, motivasi lain earning management yaitu untuk memenuhi motivasi ekspektasi laba investor dan mempertahankan reputasi. Di mana yang pertama, untuk memenuhi motivasi ekspektasi laba investor, manajemen laba dapat dilakukan dengan melaporkan laba yang tinggi. Nah, sehingga menarik investor untuk berinvestasi. Kemudian untuk mempertahankan reputasi, di mana manajemen yang dilakukan untuk mencapai harapan laba perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga reputasi perusahaan, bahwa perusahaan terlihat dapat memenuhi harapan labanya atau tidak, sehingga masyarakat kan akan melihat perusahaan tersebut berhasil atau tidak dalam kinerjanya untuk mencapai laba perusahaan. Initial Public Offerings atau IPO. Nah, di mana IPO adalah mekanisme yang harus dilakukan perusahaan saat melakukan penawaran saham pertama kalinya kepada halayak ramai di pasar perdana. Di mana Dembski dan Stapington telah menunjukkan kondisi di mana informasi dari dalam yang dimiliki oleh manajemen selalu disampaikan di dalam manajemen laba. Di mana IPO ini juga memberi celah bagi manajemen perusahaan untuk dapat melakukan manajemen laba. Nah, manajemen laba muncul sebagai konsekuensi pihak-pihak manajemen dalam pembuatan laporan keuangan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Kemudian manajemen laba tersebut tidak bisa diartikan sebagai upaya negatif yang merugikan, karena tidak selamanya manajemen laba selalu memanipulasi tingkat keuntungan. Kemudian, kenapa manajer memiliki informasi khusus yang merupakan informasi yang sangat mahal untuk dikomunikasikan pada investor, sehingga perlu adanya block communication, di mana dengan manajemen laba ini kita dapat membuka block communication agar dapat mengkomunikasi beberapa informasi kepada pasar. Nah, dalam artian initial public offerings ini kan sebagai mekanisme dalam penawaran saham. Ketika di mana IPO ini juga menjadi celah bagi manajemen perusahaan untuk dapat melakukan manajemen laba, sehingga manajemen laba ini bisa menggunakan dapat membuka block communication supaya komunikasi beberapa informasi kepada pasar berjalan dengan lancar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Ketut Haryati. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Ika Aprilia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sisi baik dan buruk earning management dan implikasi bagi akuntansi. Sisi baik dan buruk earning management. Sisi baik dari earning management itu yaitu membuka komunikasi yang diblok atau terhambat. Konsep komunikasi yang terhambat atau diblokir berasal dari Dembski dan Stapington tahun 1987 atau disingkat sebagai DSA. Secara frekuen, maka agen yang memperoleh informasi yang dispesialisasikan sebagai bagian dari keahlian mereka, dan jenis informasi ini kemungkinan besar akan bernilai untuk berkomunikasi kepada pelaku utama, yakni membuka komunikasi yang terhambat di antara perusahaan atau manajer dengan pemilik perusahaan atau investor. DSA menunjukkan kehadiran dari komunikasi yang diblokir yang bisa menurunkan efisiensi dari kontrak agen, karena agen kemungkinan akan kekurangan perolehan informasi dan berkompensasi dengan bertindak. Jika hal ini terjadi, maka pelaku utama akan menerima insentif untuk mencoba mengeliminasi atau menurunkan blokade informasi. Sisi buruk dari earning management yaitu manajemen laba oportunistik. Meskipun teori dan bukti bertanggung jawab dalam mempergunakan manajemen laba, ada juga bukti manajemen laba yang buruk. Dari perspektif kontrak, ini merupakan hasil dari tingkah laku opportunistic manager, kecenderungan manajer untuk menggunakan manajemen laba agar memaksimalkan bonus mereka. Investigasi mengungkapkan sejumlah motivasi untuk manajemen laba tersebut. Yang umum adalah kedekatan dengan pelanggaran perjanjian utang. Motif lain untuk melakukan manajemen laba yang buruk muncul ketika manajer bermaksud untuk meningkatkan modal saham baru dan ingin memaksimalkan hasil dari penerbitan saham baru.
Accrual discretionner dapat digunakan untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan dalam jangka waktu pendek, seperti mempercepat pengakuan pendapatan, memperpanjang masa manfaat aset modal, menyediakan untuk biaya lingkungan dan pemulihan. Selama manajemen laba digunakan untuk menaikkan harga yang tak terduga, pemilik yang sekarang dapat memanfaatkannya sampai ada yang terbaru. Perusahaan yang melakukan manajemen laba memiliki rata-rata leverage yang lebih besar dan secara signifikan memiliki lebih banyak pelanggaran kontrak hutang daripada pengendalian. Selanjutnya yaitu implikasi bagi akuntansi. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk, bagaimanapun tidak menolak efisiensi pasar, tetapi untuk meningkatkan keterbukaan. Pengungkapan penuh membantu para investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan mereka terhadap bias perilaku dan mengurangi kemampuan manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.